Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinuraini dari MPIC dengan NIM 2061900086. Di sini saya akan mengawali dalam menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu tentang pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari GCG. Yang pertama yaitu istilah governance berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu governance yang berarti pengendalian atau kontrol, sehingga keadaan berada dalam kondisi terkendali. Sementara definisi GCG sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN nomor 117 tahun 2002, GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Good Corporate Governance atau GCG di sini adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha agar berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders, tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur, serta masyarakat. Dalam menciptakan mekanisme dan struktur GCG untuk UMKM, perlu dibangun mekanisme GCG untuk UMKM yang dituangkan dalam bentuk undang-undang seperti kebijakan GCG untuk UMKM. Jadi mekanisme ini penting sebagai alat kontrol dari suatu aturan, sehingga kedepannya implementasi dari prinsip-prinsip GCG di UKM ini dapat terkendali secara efektif dan efisien. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan membentuk struktur GCG yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dengan aktivitas pemberdayaan GCG di sektor lain seperti BUMN. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Lutfiatur Rahmah dengan NIM 2061900090 akan menyampaikan materi yang terkait dengan dasar hukum Good Corporate Governance. Baik, jadi secara eksplisit, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia sendiri dipaparkan dalam beberapa kerangka legislasi. Di antaranya ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada dalam Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Untuk implementasinya sendiri, Good Corporate Governance atau GCG ini telah dimulai dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 1999. Komite ini mengeluarkan pedoman GCG dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep dan pelaksanaan GCG. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah mengubah nama komite ini menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance lewat Keputusan Menteri Ekonomi tahun 2004. Komite ini terdiri dari subkomite korporasi dan subkomite publik. Kemudian yang terbaru ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor 73/POJK 05 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. OJK mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut karena OJK sendiri memiliki fungsi pengawasan terhadap
perusahaan terbuka maupun perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tentu memerlukan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Noviti Ningsih dengan NIM 2061985. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Etika Perusahaan. Saya akan menjelaskan presentasi bagian saya, yaitu jenis-jenis Good Corporation Governance, yang dimana GCG ini juga dapat membantu UMKM dalam rangka memperbaiki prospek serta untuk mendapatkan jalan alternatif pendanaan baik dari investor maupun institut keuangan. Dalam penerapan GCG ini yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan di masa depan. Adapun prinsip-prinsip dari GCG ini menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Ada 5 di dalamnya. Yang pertama yaitu transparansi, yang dimana berarti bahwa keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam material mengenai perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas, yang artinya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, yang diartikan sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat yaitu kemandirian, yang berarti keadaan di mana perusahaan atau organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Corporate Governance bagi perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja, tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait, dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Nah, berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan Good Corporate Governance itu antara lain yaitu yang pertama, dengan penerapan Good Corporate Governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan dapat meminimalkan cost capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Terus kemudian dengan Good Corporate Governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal. Dapat dapat meningkatkan efisiensi juga serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Nah, Good Corporate Governance ini akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian, nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Nah, bagi para pemegang saham, dengan meningkatnya kinerja sebagaimana disebut pada poin yang pertama tadi, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Nah, karena dalam praktik Good Corporate Governance ini karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka akan timbul motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Nah,
Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance ini, maka tingkat kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Kemudian penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Nah, dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan corporate governance ini, sebagaimana disebutkan di atas, nah, wajar kiranya kalau semua stakeholder, terutama para pelaku usaha di Indonesia, menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi secara nasional. Nah, meskipun telah banyak upaya ke arah yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi non pemerintah ataupun pelaku usaha, namun amat disayangkan sekali hingga saat ini penerapan konsep corporate governance itu masih hanya sebatas mengikuti tren yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Nah, maka seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa good corporate governance ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Miranda Akatis, di mana saya akan menjelaskan tentang presentasi selanjutnya dari yang dijelaskan teman saya tadi. Dan yang akan saya jelaskan ini adalah penerapan good corporate governance dan kesuksesannya. Dari materi yang saya dapat, penerapan GCC di sektor Indonesia tuh dibagi menjadi dua, yaitu non perbankan dan perbankan, di mana yang perbankan ini mengambil salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendah praktik GCC-nya. Secara umum, GCC sendiri berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Dari pengertian panjang tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCC tidak lain adalah permasalahan kinerja proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip transparansi, accountability, fairness, dan responsibility. Dan untuk yang kedua adalah penerapan GCC di sektor perbankan. Di sini bisa diambil kesimpulan dari survei yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap GCC di Indonesia bahwa semakin rendah tingkat budaya GCC pada suatu negara, maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCC. Dalam hal ini, para investor akan sangat menghargai manajemen perusahaan yang berani melakukan hal positif di dalam tata kelola perusahaan walaupun lingkungan tidak mendukung. Namun demikian, pernyataan peringkat penerapan GCC di Indonesia berada pada peringkat terendah dan jauh lebih buruk dibandingkan Jepang, Taiwan, Korea, Thailand, dan Malaysia. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku bisnis khususnya sektor perbankan di Indonesia. Dan yang ketiga ini saya akan menjelaskan kesuksesan dari penerapan GCG yang dijanjikan oleh GCG itu sendiri. Dan yang pertama adalah dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat minimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari
pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk ya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Yang kedua, perusahaan dapat minimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus dilakukan bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Dan yang selanjutnya, GCG, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi secara terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Yang keempat, GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat minimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kelima, nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang keenam, bagi para pemenang saham atau pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagai disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dijanjikan oleh penerapan GCG sebagai disebutkan di atas tadi, wajar kiranya dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan GCG sebagaimana disebutkan di atas tadi, yaitu yang saya jelaskan tadi, wajar kiranya semua stakeholder, terutama para pelaku usaha di Indonesia, menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf, akan dilanjut oleh teman saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.